belajar mengenai materi biologi kelas 10 yang terkait dengan bakteri. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam belajar. Oke, seperti yang saya bahas tadi, hari ini kita akan belajar mengenai bakteri. Pernahkah kamu mendengar tentang bakteri? Mungkin kamu berpikir bahwa bakteri itu merugikan bagi manusia ya. Jangan salah, ternyata sebagian bakteri ada yang menguntungkan loh bagi manusia. Tahukah kamu baru-baru ini ditemukan bakteri yang dapat menguraikan racun pada limbah elektronik menjadi MS murni. Bakteri ini bernama Cupriaphidus metallividurans. Hal ini ditemukan oleh pengamat dari University of Adelaide, Frank Wright. Dalam hasil risetnya, Frank mengungkapkan bahwa bakteri itu dapat mengubah senyawa MS Coridae yang bersifat racun menjadi MS berharga. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Teman-teman, bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion atau bakteri, yang berarti tongkat atau batang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum pada bakteri. Yang pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukuran yang kecil, maka bakteri disebut juga dengan mikroorganisme. Kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler. Bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga termasuk organisme prokaryotik. Selanjutnya, habitat bakteri meliputi daerah yang meluas atau disebut juga dengan kosmopolit. Bakteri hidup secara soliter atau berkoloni, dan juga beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak membutuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Kemudian struktur tambahan, yaitu struktur yang dimiliki oleh bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagella, pilus, atau lumbria. Ada juga bakteri yang mempunyai klorosom vakuolegas dan endospora. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang struktur bakteri tersebut. Dinding sel. Jadi tidak hanya tumbuhan yang memiliki dinding sel, tetapi bakteri juga memiliki dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan dari protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi sel bakteri. Nah, berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam: bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Oke, dimengerti? Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki dinding peptidoglikan yang tebal, berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif adalah Bacillus subtilis, dan bakteri gram negatif contohnya adalah Escherichia coli. Oke, selanjutnya membran plasma. Bersifat selektif permeable atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Oke. Fungsi membran plasma adalah tempat pembentukan mesosom
alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat beradanya organel-organel sel bakteri. Mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya bakteri E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Bahan inti berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Mengandung DNA berupa rantai tunggal yang berbentuk lingkaran yang disebut juga dengan nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil yang disebut juga dengan plasmid. Lalu flagella, yaitu alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagellnya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrik, tidak berflagella, monotrik, mempunyai salah satu flagella bagian ujungnya, lalu ada prototrik yang mempunyai ujungnya di satunya, lalu afitrik mempunyai flagella di kedua ujung selnya, dan peretrik flagellanya terdapat di seluruh permukaan selnya. Oke, pili dan fibria selanjutnya. Pilus atau pili yang menonjol dari dinding sel. Pili dengan mirip dengan flagella tapi lebih pendek, kaku, dan juga berdiameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fungsi pili adalah alat pelekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Oke. Lalu ada kapsul, merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan juga air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri lebih licin. Fungsi kapsul yaitu alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri. Lalu mencegah bakteri dari kekeringan sebagai alat menempel pada langsung makanan bagi bakteri. Lalu ada klorosom, merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma yang mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan dalam proses fotosintesis vakuolagas. Hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Fungsinya ada agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk mendapatkan cahaya matahari. Lalu ada endospora atau bentuk laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan juga ribosom. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk bakteri. Pada dasarnya, bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu bacillus atau batang, coccus atau bola, dan spirillum atau spiral. Baik, bisa dimengerti? Macam-macam bentuk bakteri seperti yang tadi disebutkan, ada coccus atau bacilli, dan atau contoh bakteri yang monobacillus, ada Escherichia coli dan Lactobacillus. Streptobacillus ada Acetobacter, ada bakteri monococcus misalnya Staphylococcus aureus, contohnya bakteri spirillum ada Spirillum minor, lalu ada Spirosata, ada Tremonema pallidum. Oke teman-teman, sampai sini ditanyakan bisa dipahami dengan baik ya materi yang saya sampaikan. Silahkan catat materi yang sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan, lalu lengkapi materi-materi yang tidak bisa saya sampaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.